Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan santriwati sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini bisa memulai pelajaran kita di dars tajwid, ya. Tajwid al-Muyassar. Kitab yang akan kita baca adalah At-Tajwidul Muyassar, di mana dalam kitab ini nanti ada kaidah-kaidah cara membaca Quran dengan metode yang mudah, ya, sehingga kita bisa membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Buku ini ditulis oleh Dr. Abu Asim Abdul Aziz bin Abdul Fattah Al-Qari, Bidullah Ta'ala, salah satu, ya, pengajar di kuliah Quran Al-Karim di Universitas Islam Al-Madinah, ya, Saudi Arabia. Ya. Singkat saja kita masuk di halaman atau moto beliau di pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'ani." Rawahul Bukhari. Bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang tidak, ya, membaguskan, ya, memperindah suaranya dengan, ya, memperindah bacaan Qur'annya. Yataghanna itu maksudnya dari ghina, maksudnya nyanyian, ya, tetapi bukan itu yang dimaksud. Karena melakukan Al-Quran dengan, ya, not tertentu, nada-nada tertentu menyerupai nyanyian, itu satu hal yang dilarang, ya. Maka yataghanna maksudnya ini memperindah dengan tajwid. Nah, kemudian di muqaddimah kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Muqaddimah. Inna ilma tajwid minal ulumil lati yajibu ala kulli muslim ayyata'allamaha wa yu'na biha. Inna ilma tajwid, semuanya ilmu tajwid termasuk ilmu, ya, dari ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, ya, dan diperhatikan. Kenapa? Wadzalika lita'alluqihi bi'ibadatin matlubatin min kulli wahidin bi'ainihi. Karena sangat berkaitan dengan ibadah yang diwajibkan dari setiap individu muslim. Apa itu? Wahiyya qiraatul Qur'anil Karim, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi membaca Al-Quranul Karim itu kewajiban atas setiap muslim, ya, tentunya, ya, paling wajibnya adalah ketika sholat, ya, sholat dia harus minimalnya dia membaca Al-Fatihah, ya. Maka tentunya dia harus mempelajari, ya, bacaan Quran yang benar sesuai dengan tajwid. Kenapa harus membaca Quran sesuai dengan tajwid? Wa qiraatul Qur'anil Karimi laha sifatun muayyanatun wa tariqatun khassah. Membaca Al-Qur'anul Karim itu harus dengan tata cara tertentu, sifat tertentu, ya. Jalan atau caranya khusus. Nukilat ilaina bi'ala darajatir riwayati, dinukil kepada kita dengan derajat periwayatan yang paling tinggi. Apa itu? Wahiyal musyafahah, yaitu al-musyafahah, seorang langsung melihat kepada mulut atau bibir, ya, gurunya, bagaimana cara mengucapkan a, ba, dan seterusnya. Haitsu ya'khudul qari'u minal mukri wa tantahi silsilatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia,
orang yang membaca atau mengambil bacaan dari orang yang membacakan kepadanya, dan rentetan ataupun silsilah urutan-urutan bacaan ini berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, si fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari sahabat Nabi si fulan, seterusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu akhadha min Jibril alaihissalam. Nabi itu mengambil dari Jibril alaihissalam. Haitsu kana yulaqqinuhu al-Qur'an wa yu'allimuhu iyyah. Di mana beliau Jibril alaihissalam itu yang mentalkin, membaca ayat per ayat dan mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril sami'a min Rabbil Izzati wal Jalal. Jibril mendengar dari Allah Rabbuna, Rabb yang Al-Izzah, memiliki kemuliaan dan keagungan. Wa hadha huwa ma asyara ilaihi Ibnul Jazari biqauli. Dan ini adalah yang diisyaratkan, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, seorang ulama ahli tajwid yang bukunya menjadi rujukan, yakni satu matan bait syair tentang ilmu tajwid, matan Al-Jazariyah dikenal dengan demikian. Beliau mengatakan li'annahu bihil ilahu anzala wa hakada minhu ilaina wasala. Karena Al-Qur'anul Karim itu dari apa? Al-ilah, dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Wa hakada minhu ilaina wasala. Maka demikian pula Al-Qur'anul Karim itu sampai kepada kita. Seperti itu. Ada sifat qiraah bacaannya. Maka kita harus mengambil sesuai dengan bacaan yang dibaca oleh orang-orang yang terdahulu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sifatul qiraati hadha allati istalahu ala tasmiyatiha tajwidul Qur'an. Sifat atau cara bacaan yang diistilahkan oleh para ulama ini dinamakan dengan tajwidul Quran, mentajwid Al-Quran, mustaqatun min lughatil Arab, yang merupakan pecahan kata dari bahasa Arab. Idil Qur'anu unzila biha, karena Al-Quran diturunkan dengannya. Wa huwa arabiyyun fil lafzi wal makna wa fil lahjah. Maka Al-Quran itu bahasa Arab secara lafaz, makna dan logatnya. Wal Arabu kanat laha lahajatun, wal Arabu kanat laha lahajat fi tariqatin nutqi takhtalifu min qabilatin ila ukhra. Bangsa Arab itu bahasanya ada banyak sekali logatnya dalam mengucapkan huruf-hurufnya. Berbeda satu kabilah dengan yang lainnya. Illa annal Qur'an, akan tetapi perhatikan, Al-Qur'an nazala bi au nuzila bi afsahiha, diturunkan dengan logat yang paling fasih, paling sempurna. Wahil lughatu Quraisy wa lahjatuha, yaitu bahasanya orang Quraisy dan logatnya bahasa orang Quraisy. Wa nataqa bihi afsahul Arab, dan diucapkan oleh orang Arab yang paling fasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa nahnu fi tajwid, kita ini dalam ilmu tajwid apa? Nantiqu bil Qur'an bi afsahil lahjatin arabiyyah. Kita melafadzkan Al-Qur'an, melafadzkan Al-Qur'an dengan logat bahasa Arab yang paling fasih. Haitsu nattabi'u lahjatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nutqahu wa ma aqra'a bihi Ubay bin Ka'ab wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa ghairuhum min qura'is sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kita mengikuti logatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lafaz yang beliau ucapkan. Dan apa yang dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat beliau, Abdullah bin Mas'ud, demikian pula sahabat beliau Zaid bin Thabit, dan yang lainnya dari para ahli qiraat sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya.
Nah, sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Mudah